Saya nggak akan merapat ke Jokowi karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang dia belum selesaikan. Ya. Nanti saya akan sebut ini karena ini kan senjata saya ya. Tapi yang jelas menurut saya arah bangsa kita ini agak rusak di zaman Pak Jokowi. Gitu. Arahnya yang rusak. Arah ideologinya, arah politiknya, arah ekonominya, arah budayanya, itu semua agak rusak gitu. Jadi postur dari arah bangsa kita itu menurut saya terjadi pembelokan ya, yang karena itu menurut saya susah memaafkan ke Pak Jokowi. Ini posisi saya, karena itu saya nggak akan mendukung Pak Jokowi. Ya, kalau terpaksa nggak ada yang didukung ya nggak apa-apa, saya sendiri aja. Langsung aja kita simak videonya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara TBK atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai komisaris bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya komisaris juga, saya aktivis juga, banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam, ya. Juk ijuk, kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Cieng satu circle rangkap jabatan saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fahri harus contoh Pak Erick, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas dan Antara, Ketum PSSI, apalagi ya Pak Erick, banyak deh pokoknya sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, gak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos. Satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa. Ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi, bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fahri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat. Nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan celupin, langsung jilat aja. Halo guys, bicara soal tata kelola pemerintahan kita saat ini, salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah soal banyaknya pejabat kita yang rangkap jabatan. Nah, salah satu orang yang menentang ini adalah Fahri Hamzah sebelumnya nih, yang bahkan mengatakan bahaya tuh kalau ada menteri atau wakil menteri yang rangkap jabatan, apalagi di sektor swasta.
Nah, tapi rupanya sepertinya ini tidak berlaku buat dirinya sendiri gitu ya. Jadi Fahri Hamzah bahkan baru saja diangkat juga sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara atau BTN dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang berlangsung pada 26 Maret 2025. Nah, sebelumnya Fahri ini kan menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia. Nah, penunjukan Fahri ini tentu saja jadi rame lah ya. Ya, banyak orang yang bertanya-tanya, bukankah sebelumnya Fahri ngomongnya begitu, kok sekarang begini gitu ya. Ya, begitulah. Sementara kita tahu bahwa rangkap jabatan ya seringkali berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks ini Fahri Hamzah ini kan baru saja mengambil posisi penting di kementerian dan sekarang juga memiliki posisi dan tanggung jawab penting di BTN. Ya, banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat mempengaruhi kinerjanya di kedua posisi ini. Ya, tapi mungkin ya buat Fahri bahaya rangkap jabatan itu, bahaya soal rangkap jabatan itu gitu, hanya berlaku untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Salam. Kalian orang-orang yang mengikuti info politik maupun updatean terkait hal-hal yang kaitannya sama politik pasti tahu betul siapa Fahri Hamzah, aktivis 98 yang kemudian hari ini masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini cuitan Fahri Hamzah 2020 bulan Juli tanggal 16. Bahaya rangkap jabatan ini tuh mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Keren banget ya. Berisik banget nih orang kalau mengkritik pemerintah yang menurut dia tidak pro terhadap rakyat. Berisik banget dulu. Tapi mari kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Ini dia. Ini Kamis 27 Maret 2025, di mana ada berita, termasuk ketika saya baca-baca memang sudah terkonfirmasi ada 2 orang yang kemudian punya sorotan cukup tajam karena mereka rangkap jabatan. Nih, bos pajak Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Kemudian Wamen Fahri Hamzah juga diangkat sebagai Komisaris BTN. Ternyata selama ini berisik-berisik karena nggak dapat jabatan. Sekarang udah dapat jabatan, disikat semuanya kan. Sama aja ternyata Anda ini ya. Anda ini yang mengatasnamakan aktivis 98, kemudian pro terhadap demokrasi, reformasi dan sebagainya, dan menolak adanya KKN, kemudian menolak adanya rangkap jabatan. Ternyata Anda menikmati ini semua, Pak Fahri Hamzah. Sama saja ternyata ya. Jadi buat kalian yang bela-belain pemerintah, kemudian nyerang saya secara personal maupun head speech di komentar-komentar, sadarlah ya. Yang menikmati hasil dari cuitan-cuitan kalian atau komentar-komentar negatif kalian ya mereka-mereka ini. Kalian mah ya udah gitu-gitu aja. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dulu adalah orang yang sangat kritis terhadap pemerintah. Dulu dia berteriak-teriak berkoar-koar soal stop konflik of interest, stop rangkap jabatan. Tapi sekarang dia sudah menjadi benalu dan menempel pada pemerintah. Dia sudah lupa akan kritikannya akan ucapannya pada waktu itu. Sekarang dia sudah merangkap jabatan dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ditambah jabatannya jadi Komisaris Bank BTN. Inilah bukti kalau aktivis sudah menempel, sudah mencari suaka pada kekuasaan, akhirnya kehilangan konsistensinya dan menjadi inkonsistensi. Dan bisa jadi penjilat dan bahkan dia menjilat ludahnya sendiri sekarang. Dulu dia katakan stop rangkap jabatan, sekarang dia lakukan itu. Sekarang dia merangkap jabatan jadi Komisaris Bank BTN. Dulu Fahri Hamzah pernah berkata bahwa banyak orang-orang hebat di Indonesia ini, banyak orang-orang hebat di negara ini. Pak Fahri Hamzah yang terhormat, buktikan di mana orang-orang hebat itu. Sekarang bahkan untuk menjadi Komisaris Bank BTN saja, kenapa Anda harus rangkap jabatan? Kenapa Anda yang harus ambil alih? Di mana orang-orang hebat yang Anda katakan itu? Di mana? Kenapa orang-orangnya sekarang itu saja? Bahkan di dalam sana bukan Anda sendiri yang rangkap jabatan, ada Pak Erick Thohir,
ada Pak Ruslan dan lain sebagainya. Lalu di mana orang-orang hebat yang Anda katakan itu? Kenapa Anda tidak kritis lagi sekarang ketika sudah di dalam, sudah mencari suaka pada kekuasaan, sudah menjadi benalu, sudah menempel pada kekuasaan? Kenapa? Sudah kehilangan jiwa kritis Anda. Ya, tapi inilah Indonesia. Para pejabat, para politisi, para menteri sudah biasa menjilat ludahnya sendiri, dan kita pun sebagai masyarakat sudah biasa dikibuli oleh para pejabat, para politisi, para menteri, dan semua pimpinan negara, dan para lainnya. Inilah Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Selamat ya Pak, Bapak udah punya jabatan baru. Ya, dari jagoan oposisi, sekarang malah nambah posisi. Akhirnya viral kan tweetan yang dulu, yang katanya nggak setuju sama yang namanya rangkap jabatan. Sekarang jabatannya Bapak malah ngerangkap. Kalau dipikir-pikir ya, Pak Menteri kemarin juga sudah ngeluh karena anggaran kementeriannya sedikit. Apa ini jangan-jangan strategi ya? Makanya wamennya diposisiin jadi komisaris bank. Secara ada program pembangunan 3 juta rumah. Butuh duit kan. Itulah makanya yang dikatakan oposisi sejati itu justru harusnya tidak ada di dalam kabinet atau di dalam sistem. Makanya hati-hati kalau mau memperbaiki sistem yang rusak, tapi justru masuk ke dalam sistem, khawatir nanti nggak kuat godaannya. Bukan malah mewarnai, terwarnai nanti. Contohnya kan udah banyak. Sudahlah. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran Pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, gak berani dibantah sama orang. Tapi kita lihat, memang dia jago Pak. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan. Orang gak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago. Pak Harto tuh diam katanya. Tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semuanya. Diam kita, 32 tahun dia berkasa. Ini ada yang namanya ignoran Pak. Ignoran tuh bahasa Jawanya itu pelangap longo. Kalau orang tuh pelangap longo Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.